Kan kata orang pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Ya, zaman itu ngerasain nggak gitu? Ini depan, macan kita mandi di sini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kita dari Sanggar Sibuk gitu ya, dalam program acara Mamat Ocehan Malam Jumat gitu. Ya namanya ngoceh-ngoceh, apa aja lah kita bisa obrolin di sini, diocehin gitu ya maksudnya. Semoga semua yang ada di sini maupun yang di rumah dan di mana saja dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jadi namanya ngoceh-ngoceh gitu ya. Malam ini emang pas bener malam Jumat gitu ya. Dan acara rutin kita sebenarnya duduk bareng, berdoa bareng gitu ya. Kita coba mengenang kisah-kisah cerita dari orang-orang tua gitu ya. Ya terutama itu dia kalau malam Jumat kita coba ngeriung bareng, istilahnya berdoa bersama, coba saling mengingatkan, saling inget-inget lagi, ya gitu-gitulah ya kalau orang tua kan begitu. Biar nggak bosan-bosan namanya. Orang tua kan dulu pasti dia isinya nasihat. Pokoknya terserah dia bawaannya, dia galak ya, dia lucu, dia masa bodoh, tetap aja kalau udah keluar mulutnya nih bahasanya gitu ya, kalau bahasa kasarnya. Kalau mulut udah keluar nih pasti anak dinasihatin terus kayak gitu, kita pasti digituin ya gitu. Karena saking sayangnya. Iya. Gitu ya. Kalau di sini sih kita bukan pengen nasihatin orang, bukan. Kalau di sini namanya ocehan apa aja gitu. Pernah dulu ada salah satu sesepuh cewek lah di sini ya. Sebut orang paling lumayan umuran tua gitu ya, itu ada di tahun 90-an aja, di umurnya waktu wafat itu 100-an lebih. Buset. Kalau nggak salah 114 gitu ya. Kita saking demennya kan kalau orang-orang tua gitu kan ngalamin. Kan kata orang pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Nah kita istilahnya berpikir, wah ini guru yang baik nih gitu. Tentang apa sih? Kita tentang sejarah sih sebenarnya ya, sejarah yang dialamin gitu. Kan biasa kalau di Betawi ya nggak melulu pitung sih ya, suka ada yang paling sering banget di bahan apa sih namanya, cerita orang ngobrol sini kemari pasti sih pitung. Padahal kan Jawa Betawi banyak. Ada Suronda, ada Ayub, Jabli yang fenomenal banget gitu, sampai kalau buat cerita sampai berseri-seri gitu ya, berseri-seri bukan berseri-seri, berepisode gitu. Nah dengar tuh dari dia salah satunya gitu ya, dia ngalamin gitu di zaman pitung. Nah buat kita kan kalau ada orang lebih tua dari kita masih dia mau bohong gitu, cuman emang keterbatasan orang pada saat itu dia tidak apa sih ya, mungkin bukan profesi, tidak mencatat gitu ya. Jadi dia melihat langsung kejadiannya, terus dia mampu bercerita apa yang dia lihat aja gitu, dari pengalaman kehidupannya dia gitu Mi. Nah emang sebelumnya sebelum masuk cerita itu ya, kita siapapun nama dari si pitung ini di acara malam Jumat ya tentu kita bertawasul buat beliau, karena kita mengakuin banyak pendekar-pendekar Betawi yang menjadi legenda sebenarnya di Jakarta. Setiap daerah tuh ada legendanya gitu. Orang yang memperjuangkan tanah kelahiran gitu Mi. Istilahnya ya, kalau nyambung sama obrolan kita kemarin, Cinta Ibu Pertiwi. Cinta Ibu Pertiwi. Salah satu legendanya di tanah Betawi ya Bang Pitung ya. Kalau kita sih nyebutnya Kong Pitung atau Ki Pitung, nah masalah jauh bener kan zamannya. Kalau kita masih manggilnya abang, generasi udah bergulir gitu. Nah yang Om dengar dari salah satu orang tua di sini dulu, dia ngeliat langsung kejadiannya di zaman company kayak gitu-gitu ya. Jadi saking kita penasaran pada saat itu ya, kita emang ini kebenarannya almarhumah
salah satu apa sih namanya orang yang enak bercerita didengarnya gitu. Kalau ada orangnya sih enak gitu bareng gitu ya. Cuman udah di tahun 90-an beliau pulang, umurnya itu sekitar 114-an. Itu tahun 90-an tuh, Tahun 90-an kalau sampai kemarin bisa hampir pego kali ya. Lebih itu. Gua ada pokoknya. Masih terhitung tetangga kita, kerabat kita. Itu di mana tempat kita tinggal. Pernah satu saat kita tanya sama dia, "Nya, zaman pitung ngerasain nggak gitu?" Kalau katanya, "Ya gua ngerasain gitu ya." Kan manggilnya aja sih sebenarnya gitu. Ngerasain katanya gitu. Nah pas dia bilang ngerasain kan kita jadi apa ya? Jadi semangat gitu ya. pengen denger aja gitu. Pengen dengar ceritanya. langsung dari orang yang ngelihat. Kita tanya ke orangnya kayak siapa mak? Nya, apa kayak yang di TV-TV itu yang ganteng apa? Kagak katanya. Kalau yang di TV mah ganteng benar katanya gitu. Emang kayak siapa? Kita tambah penasaran bilang begitu. Namanya siapa kalau Nya sih taunya dia dipanggil pitung-pitung. Katanya gitu. Dua lari tuh katanya dikejar company. Dari mana? Dari arah Tenabang. Gitu. Lari kemarin nih. Ngelewatin dulu kan ini hutan nih katanya. Hutan nih. Ini yang kita tinggal nih Kota Bambu, dulunya hutan. Hutan bambu berarti Om ya sini. Macam-macam sih pohonnya. Pohonnya. Nya sih nggak bilang itu pohon bambu. Oh. Pohon bambu emang banyak. Iya. Kita juga belum tahu nih kisah Kota Bambu. Mungkin lain waktu ya kalau cerita dapat cerita real tentang kenapa disebut Kota Bambu. Ya cuman sayang yang tua-tua di tempat kita udah nggak ada gitu ya. Nah cuman ya kembali ke cerita Iya, tadi tuh kembali yang yang tadi. Nya Kamsa ya. Dia lihat tuh pitung dikejar sama company. Dia memang pastinya bilang company dia kata dibedil katanya gitu. Nggak kena, dua lari sonto mengancak. Nya pernah papasan nggak kita kata gitu. Kalau Nya jangan lagi papasan, lihat belakangnya aja nih, Nya ngumpet katanya. Mana ya? Takut gue gitu-gitu kan. Gue takut katanya. Takut kenapa? Yang apa sih ya, namanya dikejar-kejar company. Takut ke iya. bawah-bawah mungkin atau Takutnya kalau gimana. orang kita takut kebabaran. Oh, ikut-ikutan nih sangka Kalau ini. sangkanya lu Wah nih. wah nih Sekongkol. Sekongkol lagi. bahaya Us. Jadi emang katanya orangnya nggak terlalu gede, agak kecil, umurnya baplang gitu. Ya lari itu dikejar-kejar. Ketangkepnya? Enggak katanya. Bisa ngilang katanya. Itu ngilang pes aja tuh kan kagak tuh ngilang di Ancak sono. Itu ada tuh salah satu daerah di Tomang disebutnya Tomang Ancak. Jadi dulu tuh yang namanya Tomang Ancak tuh kalau pitung dikejar sama company dilari ke Ancak, di ngumpet di Ancak. Ngumpetnya diancak berarti Om ya. Maksudnya Ancak kan kalau kita di sini ada yang bilang kayak sesajen, Oke, gitu. Apa nggak tahu tuh apa itu daerah keramat sehingga banyak sajen. Kan kalau daerah keramat kan kayak daerah angker kalau pikir. Jadi kalau dia masuk ke situ kali orang nggak berani masuk gitu. Jadi Angker aja orang jadi takut tuh meh. itu disebut Tomang Ancak dulu tuh. Ya, kita sih nggak tahu sejarahnya karena emang susah banget sekarang cari informasi kayak gitu ya. Jadi gini, kalau sekiranya ada orang lingkungan nih beneran nonton acara kita ocehan malam Jumat nih ya, wah gue tahu sejarahnya Kota Bambu, mari deh kita saling sharing Sharing ya Om. nah, untuk memperkenalkan sejarah ini. Tujuannya bukan apa supaya nggak lupa sejarah. Karena Biar kalau saudara kita, adik kita, dan anak-anak kita biar tahu sejarahnya kampung sendiri Om eh. nah kan kalau istilahnya satu wilayah kalau bahasa kerennya kan sekarang blacklist gitu ya. Ya Kota Bambu mungkin salah satu yang insya Allah nggak blacklist gitu ya. Kali kalau ada sejarahnya gitu ya, kita kan bisa lebih ambil yang tadi kearifan lokalnya. Katanya kita pengen melestarikan suatu budaya. Di Kota Bambu dulu budayanya apa sih kan gitu. Ya mungkin pada umumnya sama daerah-daerah lain. Cuman yang kita nggak tahu ada petuah apa, ada apa, kumpi siapa kan kalau orang Betawi lama tuh begitu dia ceritain. Ini dulu kumpinya di sini siapa sih kumpi apaan sih kan gitu ya. Iya. Salah satu orang yang menjaga kampung misalkan kayak gitu. Nah kalau kita nggak nyari-nyari dari sekarang keburu habis narasumbernya. Contohnya kayak tadi kayaknya Kamsa tuh cerita Iya. pitung, mentoknya di situ aja tuh. Gua pernah lihat gitu kan. Nyebutin nama ya nggak apa-apa sih ya. Nyak Kamsa emang salah satu orang tua. Nenek deh orang tua. memang. Wah kalau Uyut uyut, kali ya? kalau anak-anak sih jatuh udah uyut. Uyut. Kalau om manggilnya aja nyak. Nyak. Emang saking umuran waktu itu ya, nyai dah hampir nyai gitu ya.
karena umurnya udah 100 lebih. Emang keluarga besarnya banyak di sini. Nah itu. Nanti mungkin kita bisa datang ke keluarga besar gitunya. Nggak ada juga yang tuanya. Bingung jadinya ya. Kita bingung datnya. Ini udah dalam lingkaran keluarga besar. Nyak Amsah gitu, karena salah satu empoknya ada yang nikah dengan cucu kalau nggak salah ya, gitu. Cuman memang mestinya kita giatin lagi, kita nanya. Ada kayak Tole, ya ada mana nih sebenarnya. Cuma nggak tahu masih nyambung apa enggak kalau udah cerita sejarah ya, sejarah kampung gitu. Kayak apa dulu. Itu narasumber berarti yang benar-benar otentik ya, udah pernah ngalamin gitu Om ya. Yang bagus kan yang begitu ya. Kayak begitu. Karena dulu Om pernah dengar dari cerita-cerita gitu ya. Dulu aja ada macan masuk hutan, macan mandi di sini yang kita tinggal nih, di sini nih depan. Macan kata pada mandi Di sini. iya. Buset. Wah, yang tempat lu tinggal tuh je katanya. Dulu tempat macan mandi. Katanya serem banget kalau sekarang ada kan gitu ya. Oh, hutan banget kan di sini Om ya. Orang kata hutan, bener-bener hutan. Rumah dulu masih panggung, rumah sini. Rumah tuh kalau dipindahin aja bisa tuh rumah. Misalnya orang punya lahan di sini, dia beli punya rezeki, dia beli sebelah sono. Tuh rumah digotong aja udah pindahin. Rame-rame tuh digotong. Ya itu dia tuh gotong royong orang dulu tuh begitu. Orang Rumah aja digeser. Ya udah mau pindah lahan gitu kan, beli di sono. Lebih lebar apa gimana, rumahnya itu digotong. Gitu. Orang dulu tuh begitu. Pantesan orang dulu kayaknya tentrem gitu ya. Ya kalau buat ketentreman sih ya mungkin sama. Kalau emang dulu kan orang jarang nih lingkungan, makin di sini satu rumah di sana. Jauh jaraknya jauh-jauh. Kalau sekarang makin dempet, ketentreman makin langka gitu ya. Itu makanya lihat dari gotong rumah aja bisa. Berarti kan barang-barangnya udah dapet di situ. Oh, itu ajaran luhur. Ajaran leluhur. Ya istilah nenek moyang kita yang ngajarin itu bergotong royong, kekeluargaan itu emang diajarin di bumi kita Indonesia gitu ya. Seharusnya itu kita pertahanin dong, Ya, gitu ya. Ya mau zaman mau maju kayak apa kek, itu kan salah satu bentuk adat istiadat yang berkembang menjadi budaya dan kita ikut budayain. Karena emang Indonesia emang dengan adat ketimurannya gitu ya. Kita terlalu jauh nih kayaknya kalau Indonesia ya. Di sini dulu nih kita coba menjadi Kampung sendiri dulu dong, Mei. cerita kecil gitu kan, cerita kampung kecil. Gitu. Enggak, kita cuma minta anak mana lo, gua anak sini gitu kan, jangan, tapi kita nggak tahu sejarahnya gitu kan. Kayak sedih. Tanya lu anak mana Kota Bambu, lu tahu sejarahnya? Kagak kan, Kan malu. malum Ya, juga malu yang gitu nanya. ya. Orang kadang orang luar, maksudnya orang luar kampung kita, gue tahu Kota Bambu gitu kan. Ya kayak kita tahu Roblong gitu kan, kita tahu Tanjung Priuk gitu kan, ada pelabuhan, ada apa gitu kan. Ya kita malah tinggal di kampung sendiri nggak tahu. Kagak tahu sejarahnya. Itu dikocak benar kalau kata gitu ya. Nah, jadi sebenarnya sih ya kalau kita ngoceh-ngoceh gitu ya, ada baiknya anak-anak muda ya nggak mesti di mari aja nih, mungkin di tempat-tempat lain. Ayo dah kita mengangkat lingkungan kita, mulai dari sejarahnya, potensi yang ada di tempat tinggal. Jangan kita lupain itu, gitu ya. Ya kalau ada adat budayanya ya angkat gitu. Tapi bukan tujuan untuk saling berbeda. Tujuannya untuk bersatu, Menyatukan kekeluargaan gitu. Apalagi tinggal di Jakarta dengan kesukaan kebetawinya itu lebih nyatu, kayaknya lebih top. Ya cuman harus ada apa sih namanya, jangan sampai lupa sejarahnya. Ya mungkin jadi PR buat kita semua di sini ya. Iya. Bagaimana kita mencari sejarah gitu tentang Kota Bambu sebenarnya. Ya nggak tahu, walau alam mungkin nanti kita dapat jawaban dari mana kita nggak tahu. Mungkin masih ada sesepuh kita atau emang intelektual di lingkungan yang tahu sejarah ini, kita bisa nyari gitu ya, biar kita mampu membuka gitu ya diri dan kita memperkenalkan lingkungan secara sejarah. Yang kita harapin supaya ada bersatuan gitu ya, supaya anak-anak Jakarta khususnya anak Betawi ini saling menghormati, saling menghargai kulturnya ya, budayanya. Dari situ kan kalau ini untuk namanya sejarah penting sih gitu. Biar nggak hilang identitas ya. Istilahnya kayak gitu ya. Gitu. Ya kalau Om sih emang
tinggal lama aja di Kota Bambu, cuman bukan asli Kota Bambu. Nah, kita mesti cari nih orang asli Kota Bambu, kita tanyain kali kan biar kata cucunya kali dengar cerita kayak gitu. Ya, jadi kita aja sih harapannya buat kawan-kawan muda dimanapun berada, kalau kita bertempat tinggal di suatu daerah ada bagusnya juga kali ya, kita cari sejarahnya gitu ya. Ya minimal istilahnya buat arsip kita dah ya, yang orang lingkungan dimanapun berada kalau ada sejarahnya kan enak kita bisa berkisah. Mana tahu suatu saat terangkat wilayah siapapun yang tempat tinggal yang mau baik yang di sini yang di luar sana ada yang mengetahui sejarahnya ya diungkap di istilahnya di konten-konten kayak gini kayaknya lebih seru aja sih gitu ya. Buat arsip Om ya. Jadi harapannya adalah kepedulian dari pemuda-pemuda Jakarta, pemuda khususnya anak-anak Betawi lebih peduli terhadap sejarah lingkungannya gitu. Kalau bisa ya sekalian ajaran-ajarannya gitu ya yang ada di lingkungan dilestarikan yang baik-baiknya, ditambahin, disesuaikan menjadi apa namanya mengikuti perkembangan zaman. Itu aja lah merasa ya ocehan-ocehan malam Jumat kali ini. Semoga ke depan kita ketemu sama yang tahu sejarah masing-masingnya gitu. Kalau buat kita ya Kota Bambu, kalau buat daerah lainnya daerah lain kan nanti lebih keren. Itu aja sih ya. Maaf katanya kalau ada salah-salah katanya kata gitu ya. Nah, jangan diambil hati, ini kita emang coba sharing-sharing aja deh gitu ya, ngoceh-ngoceh aja. Ocehan-ocehan Om ya. Mana tahu ada yang ngepas, ada manfaatnya gitu kan Om. Ada manfaatnya. Itu aja buat rekan-rekan kita sedikit menunjukkan kegiatan kita di malam Jumat, ocehan malam Jumat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.